Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang Ustadz cinta dan yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran akidah akhlak dengan bab yang kedua, yaitu iman kepada surga dan neraka. Hari ini kita akan belajar materi ini. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan barokah. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada iman kepada surga dan neraka. Kita sebelum kita membahas ke neraka, kita akan membahas dulu tentang surga. Pengertian surga. Surga adalah tempat kembali atau rumah huni yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan di akhirat bagi orang Islam yang beramal baik. Jadi surga itu rumah bagi semua orang Islam, khususnya yang beramal baik. Jadi yang masuk Islam itu yang masuk surga itu hanya orang Islam saja yang beramal baik tentunya. Kalau orang Islam yang beramal jelek, dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu sampai dosanya habis. Makanya kalau kita ingin masuk surga dulu, maka kita harus memperbanyak amal baik kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asini wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribina wa anharu min amalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Yang artinya, Allah, apakah perumpamaan penghuni jannah atau surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb-nya atau Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ini naudzubillah min dzalik. Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya perumpamaan penghuni surga itu sangat nikmat sekali. Surga itu di dalamnya terdapat air yang sangat jernih, yang rasa dan baunya tidak akan pernah berubah. Terdapat sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Jadi di surga itu isinya adalah kenikmatan saja. Semua yang diharamkan di dunia akan halal ketika sudah di surga. Ada khamr kalau di dunia ini haram, ketika sudah di surga dia akan berubah menjadi halal untuk semua penghuninya. Ini adalah salah satu kenikmatan yang ada di surga. Manusia yang banyak amal baiknya akan masuk surga. Sebaliknya, orang yang banyak amal buruknya akan masuk neraka. Kita mau pilih yang mana? Masuk neraka atau masuk surga? Kalau kita banyak dosanya, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita banyak pahalanya, kita akan masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita semuanya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sholatnya kita jaga,
puasanya harus kita jalankan. Itu yang menuntun kita untuk kembali ke surga. Namun bagi orang non-Islam atau orang yang bukan Islam yang beramal baik akan tetap masuk neraka. Nah, ini jadi walaupun orang itu berbuat kebaikan tetapi dia tidak beriman atau tidak masuk Islam, dia tetap akan masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak mengerjakan rukun Islam dan rukun iman. Nah, rukun Islam itu apa saja? Ya, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan baik lainnya. Nah, ini yang terpenting adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah beriman, percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, dan makhluk-makhluk yang gaib. Itu percaya dalam hati. Terus kita wujudkan dengan rukun Islam. Ketika sudah percaya kepada Allah, maka kita harus rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan rajin menolong orang lain. Itu adalah bentuk kita pengamalan dari rukun Islam. Ya. Jadi mari anak-anakku semuanya yang belum rajin sholatnya, perbaiki sholat kalian. Orang anak-anakku yang belum rajin zakat atau sedekah, ayo kita semuanya belajar untuk bersedekah. Oke? Surga itu diciptakan dari air. Nah, jadi surga itu diciptakan Allah dari air. Nah, dindingnya dari permata emas dan perak, lantainya dari minyak kasturi, dasarnya dari minyak za'faron, dan kerikilnya pun dari mutiara dan yakut. Nah, ini perumpamaan nikmatnya di surga. Di surga itu diciptakan dari air. Nah, dindingnya aja dari emas dan perak. Nah, ini keindahan surga tidak bisa kita bayangkan di dunia. Dan semua penghuninya surga setiap saat bertambah cantik dan tampan. Nah, ini penghuni surga itu tidak akan pernah pudar cantik dan tampannya. Yang perempuan yang jelek akan setiap saat dia akan bertambah cantik. Orang yang cantik akan semakin cantik, dan akan semakin tampan bagi yang laki-laki. Ini adalah perumpamaan kita ketika kita sudah masuk surga. Isinya itu hanya nikmat semuanya. Ya. Surga itu ada 8. Nah, yang pertama ada surga Firdaus. Ya. Yang kedua ada surga Aden. Yang ketiga ada surga Naim. Yang keempat ada surga Ma'wa. Yang kelima ada surga Darussalam. Yang keenam ada surga Darul Mu'aqamah. Yang ketujuh ada surga Al-Maqamal Amin. Dan yang terakhir ada surga Khuldi. Ini macam-macam surga atau semua yang ada di surga ini. Nama-nama surga ada 8. Ada Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Mu'aqamah, Al-Muqammal Amin, dan surga Khuldi. Nah, kalian harus bisa menghafalkan ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustaz. Tugasnya, nah ini, tulislah nama-nama surga berdasarkan penjelasan dari Ustaz di atas dengan digambar bagian yang bagus. Nah, jadi tugas kalian menggambar tadi macam-macam surga. Bisa bentuknya seperti yang sudah Ustaz contohkan di atas tadi. Bisa diganti bentuknya, ada kotak atau segitiga atau yang lain. Silakan. Atau bentuknya bagan yang lain menurut kalian yang bagus. Macam-macam surga tulis di buku kalian, diwarnai biar bagus. Oke, biar kalian cepat hafal nama-nama surga. Sekian penjelasan dari Ustaz. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.